Wah, ngiler ya ngelihat orang lagi makan. Oh iya, kalau makan harus dihabisin ya sahabat, jangan disisain. Karena kalau makanan gak dihabisin akan mubazir dan berakhir jadi sampah. Karena faktanya nih, Indonesia jadi salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia selain Arab Saudi dan Amerika Serikat. Ya, ini sih bukan prestasi ya. Bayangin aja, jumlah sampah makanan di Indonesia mencapai 23 sampai 48 juta ton tiap tahun. Nah, berarti kalau hitungan sederhananya nih, tiap orang buang sampah makanan hampir 200 kg. Mubazir dan nyampah banget kan? Ironinya, orang Indonesia masih banyak yang kelaparan, ada di peringkat ketiga se-Asia Tenggara. Kalau gini kita harus pintar dalam mengolah kembali makanan yang masih layak agar tidak terbuang sia-sia ya. Jangan nyampah. Gimana? Setuju nggak? Selamat pagi sahabat, apa kabar? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah, pagi-pagi di rumah saya udah dikasih sama sahabat saya, Kak Kartini nih rujak buah. Kita makan dulu, akhir pekan mah enak. Pakai hand sanitizer dulu nih. Mantap. Wow, kita sasar. Lapar. Sehat loh, akhir pekan makan buah. Kebetulan di rumah saya juga ada pir, jadi bisa dikombinasikan nih. Ini udah ada semangka, nanas, paya. Pasti di rumah, sahabat di rumah pasti sering banget ya masak atau menyiapkan makanan buat keluarga dan pasti ada limbah organiknya. Nah, seperti sebagian dari kita banyak banget yang dibuang langsung ke tong sampah, sayang banget. Ternyata ini bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang yang lebih bernilai tinggi. Gimana caranya? Nanti ada sahabat saya, Kak Kartini akan membantu menjelaskan dan mempraktekannya buat kita semua. Semoga bisa diikuti sehingga nggak langsung buang, tapi bisa menjadi barang-barang yang bermanfaat buat kita. Nah, sama seperti topik kita pada minggu ini, yaitu dibuang sayang. Makanya kita akan ngobrol langsung dengan Kak Kartini. Dari sampah tapi bisa bersihin peralatan rumah tangga. Bisa banget dong. Pakai cairan sejuta manfaat. Dengan campuran sampah organik seperti sayuran atau buah-buahan, air bersih dan gula merah, sahabat bisa membuatnya sendiri. Namanya ekoenzim. Cara ini yang juga dilakukan oleh Skolastika Kartini. Sejak 2020, perempuan kelahiran Medan, Sumatera Utara ini mulai mendalami pemanfaatan sampah organik lewat ekoenzim. Idenya sih mulia banget, ingin mengurangi sampah dan melindungi bumi. Makanya Kartini sampai gabung jadi relawan ekoenzim Nusantara dan aktif mengedukasi masyarakat. Harapannya agar semakin banyak orang yang sadar kalau mencintai bumi bisa menyelamatkan kehidupan. Nah, sahabat di rumah, ini dia nih sahabat saya, Kak Kartini. Wah, thank you ya udah datang. Ini udah dibawain, ayo kita makan bersama. Dipakai nih hand sanitizer. Kan? Iya. Waduh, mantap. Ini padahal dari hasil pengolahan limbah organik juga ya? Betul. Wow, keren banget. Ini saya nyelesain ini. Nah, ini sebenarnya Kak Kartini, ini kalau banyak banget ya ibu-ibu yang mungkin punya limbah organik dan lain sebagainya gitu ya. Langsung dibuang. Ini sebenarnya bisa diolah jadi ekoenzim. Oh, jadi ekoenzim. Iya. Ternyata bisa ya? Bisa banget. Ini yang tadi pakai dari ekoenzim juga. Ekoenzim juga. Ini berarti buah segala macam yang kita makan segala macam ini kulit-kulitnya bisa kita jadikan itu ya? Betul, kita olah jadi ekoenzim dengan beberapa tambahan bahan yang semuanya ada di dapur kita juga. Jadi gimana kalau caranya sekarang ini hasil potongan kulit buah, kita bawa sana, kita praktekkan. Kemon. Yuk.
Yuk sini yuk Kak Kartini. Nih kita udah ada limbah organik ya. Mantap. Oke, terus kira-kira bahan-bahan yang digunakan apa aja nih? Buat mengubah dari limbah organik menjadi ekoenzim ya? Iya, betul. Kita perlu hanya bahan kulit buah atau sayuran juga boleh. Kemudian gula dan air. Gula dan air. Oh, sesimpel itu ya? Iya, hanya 3 macam itu aja. Nah, cuman apakah semua jenis buah atau sayur itu bisa diubah menjadi ekoenzim? Iya. Tentunya kita akan pakai kulit buah atau sayuran yang masih segar. Jadi yang belum dimasak, misalnya bekas pecel gitu jangan, itu udah dimasak. Kemudian juga kalau yang udah rusak atau yang udah ada uletnya juga jangan. Jangan. Nah, bagaimana kita mau mulainya? Oke, pertama kita perlu toples nih Mike. Iya. Oke, pasti banyak ya di rumah kita, sahabat di rumah. Nah, yang kita pakai ini sahabat di rumah adalah yang dari plastik dan bermulut lebar terutama. Oh, oke. Kenapa? Karena ini proses fermentasi selama 3 bulan ini. Bulan pertama akan menghasilkan gas. Oke. Iya. Jadi kita untuk menghindari ya tekanan yang berlebihan bisa meledak tuh. Pada bulan kedua itu akan fermentasi menghasilkan asam. Makanya juga kita menghindari pemakaian wadah yang dari logam atau yang berbahan besi seperti itu. Takut karatan. Iya. Oke. Sekarang kalau tadi udah ada beberapa hint-hint dari Kak Kartini, apa yang mesti kita lakukan pertama? Satu, kita wadah toples ini berapa liter? Ini kan 1 liter ya. Nah, kita isi setengahnya dengan air. Air ya? Ya, berarti 500 ml ya. Nah, di sini. Ini air. Air yang mau dipakai juga air apa aja boleh. Air apa aja boleh. Nggak harus air minum, air ledeng, air pump, bisa air hujan, bahkan air hujan bisa. Oke. Asal bersih ya. Asal bersih. Iya. Wadahnya juga bersih gitu ya? Betul, semuanya dalam keadaan bersih. Karena yang kita ajak kerjasama ini bakteri yang baik. Iya. Oke, kita tuang. Ini tadi sudah diukur 500 ml. Mili ya? Mili. Kemudian kita perlu gula. Oke. Ini gulanya boleh gula Jawa, boleh gula aren. Oh, apa aja jenis gula juga bisa? Asal bukan gula pasir ya. Asal bukan gula pasir ya sahabat di rumah ya. Nah, ini kebetulan gulanya juga yang sudah agak lama. Jadi udah agak padat gitu. Mau kita bikin kolak agak khawatir kalau makan ya. Jadi ya cocok banget lah. Bisa dipakai, ini aman buat bikin ekoenzim. Terus sebenarnya kalau kita udah bikin dalam jumlah banyak ya, kita juga ada yang satu namanya molase. Itu tetes tebu. Itu dari harga memang lebih ekonomis. Ya, oke. Itu boleh pakai. Itu juga bisa ya. Kita larutkan ya sampai semuanya terlarut sempurna. Nanti kita campurkan dengan bahan kulit buah. Nah, komposisinya tadi airnya kan 500 ml, Mike. Berarti gulanya itu 50 gram. Oke. Jadi resepnya tuh 1, 3, 10. 1, 3, 10. Satunya itu gula, 3-nya itu bahan organik, berarti kulit buah ini. Berarti 3 kali lipatnya gula ya. Jadi kalau tadi gulanya 50 gram, berarti airnya kurang lebih kulit buahnya 3 kali lipatnya. Iya, 150. Nah, ini kita sudah timbang juga tadi 150 gram. Dan untuk kulit buah ini baiknya minimal 5 macam. Oh gitu? Iya. Jadi ini sih ada nanas, ada melon, ada semangka nih Mike, ada jambu, ada banyak, ada pir tadi yang kamu kupas tuh ya. Nah ini, makin banyak sih makin bagus. Karena dia komposisi enzimnya makin lengkap. Multivitamin lah. Ya, ini sekarang kita masukkan, ini udah ditimbang tadi 150 gram. Dengan air 500 ml, gulanya 50 gram, buahnya 150. Semuanya kita masukkan, kemudian sudah, Mike. Wow, lalu kita mesti nunggu berapa lama? Ini kita tutup rapat. Kita tunggu 3 bulan fermentasinya. 3 bulan untuk fermentasinya? 3 bulan fermentasi 3 bulan, ya. Kita bikin label ya, tanggal buatnya kapan, tanggal panennya kapan, berapa volumenya supaya nggak lupa. Karena kita tahu ya ngitungnya 3 bulan itu sejak kapan gitu. Nah, kalau tadi kita bicara soal ekoenzim, penasaran juga kan sama manfaatnya. Kira-kira buat apa aja sih ekoenzim ini? Sekaligus kita buktiin lah Kak Kartini. Boleh, ini kita bisa untuk kitchen cleaner. Asik kan? Asik banget.
Gimana kalau kita buktikan sekaligus ya? Ayo, mari. Yang ini bisa kitchen cleaner? Kita semprotkan ya. Ini ya, nih. Nih si Ija nih bandel banget, nggak dibersihin, jadi berjamur deh. Oke, kita semprotkan. Ini kalau ini pakai yang biangnya nih langsung. Oh, ini langsung biangnya ya? Jangan diencerin. Nggak usah diencerin lagi ya? Kita lihat ya. Baunya juga lumayan ya. Udah baunya nih asam ya? Iya, asam segar. Ya. Asam segar. Tapi nggak nyangka kan dari sampah-sampah ini baunya seperti ini. Nah ini didiamkan dulu. Didiamkan dulu. Nah ini bisa juga buat ngebersihin ini nih whiteboard. Ini bekas spidol ya, spidol permanen nih. Ya kita semprotkan. Ini juga pakai yang murni. Ekoensi murni kita namanya nih. Kita lap ya. Dibiarkan dulu sejenak. Wow, sahabat di rumah. Iya, beda ya. Wow. Bersih. Kinclong. Kinclong ya. Gitu ya. Wow, ini bedanya ya. Ini belum dilap aja ya. Ini yang sudah dilap ya, menggunakan ekoenzim. Tapi ini tidak akan mengganggu ya, kalau walaupun bersih, untuk ditulis dengan spidol lagi, aman ya, bisa digunakan tetap kan ya? Tetap, tulisannya lebih bagus lagi. Tulisannya lebih bagus lagi. Believe it or not. Mungkin sahabat di rumah juga penasaran, kenapa Kak Kartini concern banget dengan mengembangkan limbah organik, mengubahnya jadi ekoenzim? Kenapa sih? Sebenarnya gini, awal mulanya sih saya concernnya dengan sampah anorganik, karena kan itu tidak hancur ya. Betul. Kemudian ternyata saya dapat insight juga bahwa organik ini menghasilkan gas metan. Gas metan itu kan salah satu gas rumah kaca. Betul. Penyumbang pemanasan global. Ya, dan ini setiap hari ada di sekitar kita, di dapur. Ya ayolah. Ini bahan-bahannya semua ada di depan mata, di dapur kita. Kenapa sih kita nggak olah? Jadi sesuatu yang bermanfaat lagi. Bermanfaat untuk bumi, ternyata kasih bonus juga. Manfaatnya buat kita. Lebih hemat ya, lewat lebih kantong hemat banyak, betul. Gimana kok pagi ini saya kasih tantangan lagi nih buat Kak Kartini. Ini ada di sini nih, boleh dibuka, ditunjukkan ke sahabat di rumah. Ini tantangan ya. Kalau tadi udah ditunjukin cara pembuatan ekoenzim plus manfaatnya, ini tantangan yang harus dijawab nih. Apa? Kulit semangka. Nah, kira-kira mau buat apa nih Kak Kartini dari kulit semangka? Udah ada ide? Pikir sek ya. Ya, oke, kita nantikan jawabannya kira-kira kreasi apa yang dihasilkan sama Kak Kartini. Jangan kemana-mana, tetap di Michael Chandra Luar Biasa.